Selamat datang di battle terseru abad ini. Battle operasi bilangan bulat. Di sebelah kiri ada Ricky dari tim perkalian. Di sebelah kanan ada Handaru dari tim pembagian. Aturan mainnya adalah saya akan sebut satu bilangan. Setiap tim harus menemukan dua bilangan yang kalau dioperasikan hasilnya adalah bilangan yang saya sebutkan tadi. Contoh, kita mulai dari bilangan 2. Ricky memilih 2 dikali 1, hasilnya 2. Handaru bisa memilih 4 dibagi 2, hasilnya 2 juga. Mengerti? Oke, langsung saja kita mulai battle-nya. Bilangan pertama adalah 6. Silahkan dari tim perkalian, Ricky. Aku pasti yang menang nih. 3 dikali 2 hasilnya 6. Wah, kata siapa? Tunggu aksiku di pembagian. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Tepat sekali. 1 poin untuk Ricky dan 1 poin untuk Handaru. Sekarang bilangan kedua, yaitu 14. Cuma segitu aja. Nih, 7 dikali 2 hasilnya 14. Bang Ricky angkanya dikali 2 mulu. Nih, aku akan ambil bilangan yang lebih besar. 70 dibagi 5 hasilnya sama dengan 14. Nah, bisa lebih besar lagi nggak? Wow, belum ada kesalahan sampai sini. 1 poin lagi untuk Ricky dan 1 poin juga untuk Handaru. Kita lanjut ke bilangan terakhir, 1000. Siapa bilang cuma dikali 2 doang? Nih, 1000 dikali 1. Tuh, nggak ada 2-nya kan? Hahaha. Ada yang lebih besar lagi nggak? Carinya yang gampangnya mulu nih. Ya udah, aku 1000 dibagi 1. Ngikut aja. Aku nggak mau kalah. Mau ganti aja nih. 100 dikali 10. Hasilnya 1000. Lah, aku 100.000 dibagi 100. 25 kali 40. 20 juta dibagi 20.000. Nah, dapat di bakso seabang-abangnya. Hei, kok malah jadi berantem sih? Nah, kamu yang lagi nonton video ini, mau sejago Ricky dan Handaru dalam operasi perkalian dan pembagian? Yuk, belajar bareng Kak Elis! Halo! Selain operasi penjumlahan dan pengurangan yang udah kamu pelajari di video sebelumnya, kali ini kita juga belajar tentang operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan bulat. Tentu saja lengkap dengan sifat-sifatnya. Nah, kemudian kalau keempat operasi yang kakak sebutkan tadi itu dicampur. Nah, kita belajar juga tuh tentang operasi campuran. Dan yang terakhir, kita belajar tentang penjumlahan model Gauss. Wah, kayak gimana itu? Penasaran? Langsung aja yuk, kita mulai belajarnya. Yang pertama dulu ya, kita belajar tentang operasi perkalian dan operasi pembagian. Seperti pada operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian ini sudah pernah kamu pelajari dulu waktu di SD. Jadi kali ini kakak nggak bahas detail di sini, tapi kakak akan ngasih kamu soal-soal yang lebih menantang aja tentang kedua operasi ini. Kan udah SMP. Nah, tapi jangan sedih buat kamu yang masih mau mengingat lagi nih, kakak siapin juga. Kamu bisa pilih nih di sini, ada operasi perkalian, ada juga operasi pembagian. Kakak saranin kalau kamu mau nonton keduanya, kamu bisa tonton dulu yang operasi perkalian, baru lanjut ke operasi pembagiannya. Nah, tapi untuk kamu yang udah mau cepet aja, belajar cepet aja gitu, kamu bisa langsung aja nih kerjain soal-soal yang kata kakak tadi lebih menantang. Kamu bisa klik lanjut aja, Kak. Yuk, update dan nikmati fitur Adapto. Terus apa nih bedanya operasi perkalian dan pembagian saat di SD dengan yang di SMP? Nah, sebenarnya itu sama aja konsepnya.
Tapi soal-soal yang disajikan di SMP tingkatannya pastinya lebih tinggi nih daripada di SD dulu. Makanya dari tadi kakak bilang soal-soalnya tuh lebih menantang. Penasaran? Kayak gimana sih soal-soalnya? Langsung aja yuk kita lihat. Soal yang pertama ya, suhu udara di kota A pada pukul 3 waktu setempat itu adalah negatif 7 derajat Celcius. Katanya, suhunya akan naik nih sebesar 2 derajat Celcius setiap jamnya. Nah, pada pukul 21 waktu setempat, berapa derajat suhu di kota A tersebut? Dijawab dulu yuk. Jawabannya adalah yang A. Kita hitung dulu nih total kenaikan suhunya. Setiap jam, suhu di kota A itu naik 2 derajat Celcius. Berarti kita tulis 2 derajat Celcius. Terus yang mau dihitung adalah kenaikan suhu dari pukul 3 sampai 21 waktu setempat. Berapa jam tuh? $18 jam ya. Berarti kenaikan suhunya adalah 18 dikali 2 derajat Celcius, sama dengan 36 derajat Celcius. Jadi, suhu di kota A pada pukul 21 waktu setempat adalah negatif 7 derajat Celcius ditambah 36 derajat Celcius, yaitu 29 derajat Celcius. Lanjut ya. Sekarang kita coba ke soal tentang perkalian yang setingkat UN nih. Wah, yaitu menghitung skor di suatu kompetisi matematika. Buat kamu yang udah nonton video sebelumnya tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, soal ini ada juga di sana. Bedanya, banyak soal di video sebelumnya tuh cuma 5, jadi pakai penjumlahan aja tuh bisa. Nah, kalau di kasus ini, banyak soalnya tuh 40. Wah, akan lebih cepat kalau kamu pakai perkalian. Coba deh kamu hitung dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Jawabannya yang B. Yuk kita selesaikan. Kita lihat dulu ya aturan skor pada kompetisi matematikanya. Aturannya adalah skor 4 untuk jawaban benar. Skor negatif 2 itu untuk jawaban salah. Nah, skor negatif 1 untuk soal yang nggak dijawab. Terus, dari 40 soal yang diberikan, Idam itu menjawab benar 33 dan hanya salah 2. Berarti dia tidak menjawab, ada berapa soal? 40 dikurangi 33 dikurangi 2. Berarti yang nggak dijawab itu 5 soal. Oke, sekarang kita hitung skornya. Skor jawaban benar dulu. 4 dikali 33. Hasilnya adalah 132. Lanjut ya. Sekarang skor jawaban salah. Itu berarti negatif 2 dikali 2. Hasilnya negatif 4. Terus yang terakhir, skor untuk yang tidak dijawab. Berarti negatif 1 kali 5 ya. Yaitu negatif 5. Nah, jadi skor yang diperoleh Idam itu adalah 132 ditambah negatif 4 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah 123. Oke, kalau tadi udah perkalian nih, sekarang kita ke soal pembagian. Di sini Kak Eli mau bagi-bagi ikan hias nih. Coba deh, kamu baca pelan-pelan dulu, abis itu dikerjakan. Semangat! Jawabannya adalah yang A. Yang diketahui apa sih? Banyaknya ikan, itu ada 414 ekor. Terus ikan-ikan ini dibagikan ke 9 anak, masing-masing 2 kantong. Dan yang ditanya adalah, banyak ikan di setiap kantongnya itu ada berapa? Kayak gitu ya. Oke, kita cari dulu nih banyaknya ikan yang diterima setiap anak. Kalau ada 414 ikan, dan ada 9 anak, berarti banyaknya ikan yang diterima setiap anak 414 dibagi 9, yaitu 46. Nah, karena setiap anak mendapatkan 2 kantong yang berisi ikan dengan jumlah yang sama banyak, berarti hasil ini kita bagi lagi nih dengan 2. Sehingga banyaknya ikan dalam setiap kantong adalah 46 dibagi 2, yaitu 23 ikan. Jadi, jawabannya yang A.
Oke, biar pemahaman kamu makin mantep lagi nih, satu soal lagi ya. Jawabannya yang C ya. Jumlah dua bilangan genap positif yang berbeda itu adalah 10. Siapa aja tuh berarti? Oke, kita daftar dulu aja nih. 2 ditambah 8. Terus 4 ditambah 6. Terus udah ya. Oke, berarti ini aja nih. Kalau dilanjutkan akan kembali lagi, tapi cuma dibalik. Nah, diketahui juga kalau hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Mana tuh pasangan yang kalau dibagi hasilnya bilangan bulat? Kita ngebaginya bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil ya. Coba nih, pertama, 8 dibagi 2. Bisa ya, hasilnya 4, bilangan bulat. Kalau 6 dibagi 4, hasilnya nggak bilangan bulat nih. Jadi, dua bilangan itu adalah 2 dan 8. Selisihnya 6. Sehingga kuadrat selisihnya adalah 36. Jawabannya yang C. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini semoga soal-soal yang tadi kakak kasih bisa mengasah kembali nih kemampuan kamu dalam operasi perkalian dan pembagian. Karena kedua operasi ini dipakai terus nih di matematika. Oke? Sip. Sekarang kita lanjut lagi nih ke sifat-sifat dari operasi perkalian dan pembagian. Sifat-sifatnya mirip sama operasi penjumlahan dan pengurangan di video sebelumnya. Ada sifat komutatif, asosiatif, distributif, tertutup, dan identitas. Tinggal kita lihat nih, berlaku nggak ya di perkalian dan pembagian. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Pada sifat komutatif, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya, kamu bolak-balik perkaliannya, hasilnya akan tetap sama. Kita lihat contohnya nih. Kita ambil yang simpel dulu deh. 2 dikali 3 dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6 ya. Berlaku juga untuk bilangan negatif nggak iya? Berlaku. Negatif 4 dikali 5 contohnya. Hasilnya sama nih dengan 5 dikali negatif 4, yaitu sama-sama negatif 20. Nah, sifat komutatif ini nggak berlaku di pembagian. Coba nih, kita cek lagi. Coba kamu hitung nih, hasil dari 6 dibagi 2 dan 2 dibagi 6. Hasilnya sama nggak? Jawabannya nggak sama. Coba, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kalau 2 dibagi 6, hasilnya 1/3. Nah, 3 dan 1/3 itu nggak sama. Berarti sesuai nih sama pernyataan kalau A dibagi B itu tidak sama dengan B dibagi A. Jadi, sifat komutatif tidak berlaku di pembagian. Oke? Sip. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, sifat asosiatif. A dikali B dalam kurung dikali C itu hasilnya sama dengan A dikali B dikali C di dalam kurung. Kurungnya di depan atau di belakang hasilnya sama. Dengan kata lain, kamu mau ngerjain yang depan atau yang belakang dulu sama aja. Kita coba ke contoh soal ya. Ada bilangan bulat negatifnya nih. 2 dikali 3 dalam kurung dikali negatif 4 dengan 2 dikali 3 dikali negatif 4 dalam kurung. Oke, kita ke ruas kirinya dulu nih. 2 dikali 3, 6. Terus kita kali dengan negatif 4. Hasilnya negatif 24. Terus sekarang ke ruas kanan. Kita kali dulu 3 dengan negatif 4. Hasilnya negatif 12. Habis itu kita kalikan 2 dengan negatif 12. Hasilnya negatif 24 juga. Sama ya hasilnya, sama-sama negatif 24. Berarti sesuai nih dengan sifat asosiatif. Nah, sama seperti sifat komutatif. Sifat asosiatif ini juga tidak berlaku untuk pembagian. Oke, kita lihat contoh soalnya lagi.
Coba kita kerjakan yang ruas kirinya dulu. Hasil dari 6 dibagi 3 dalam kurung dibagi 2 itu berapa sih? Jawabannya yang A ya. 6 dibagi 3 itu 2. Terus 2 dibagi 2, 1. Oke, sekarang kita ke ruas kanannya nih. 3 dibagi 2 dulu. Berarti 3/2. Habis itu kita hitung 6 dibagi 3/2. Atau sama aja kayak 6 dikali 2/3. Hasilnya 4. Wah, hasilnya nggak sama nih. Berarti sesuai juga dengan pernyataan kalau sifat asosiatif ini tidak berlaku untuk pembagian. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga, sifat distributif. Bentuknya seperti ini nih. Bilangan yang sama bisa difaktorkan ke depan. Tanda yang di dalam kurung itu akan menyesuaikan tanda pemisah 2 kurung di ruas kiri. Contohnya seperti ini ya. Di sini yang sama itu 3-nya. Berarti kita faktorkan keluar 3-nya. Habis itu, di dalam kurungnya tuh kan ada 2 dan 5. Nah, karena di sini operasinya penjumlahan, maka kita tambahkan nih 2 dan 5-nya. Jadi 7. Sekarang tinggal kita kalikan aja 3 dan 7-nya. Jadi dapat deh, hasilnya itu 21. Nah, tapi kalau kamu mau hitung dengan nggak pakai sifat distributif, boleh juga ya. Kita coba yuk. Kita hitung aja 3 kali 2 dulu, yaitu 6. Habis itu kita hitung 3 kali 5, hasilnya 15. Terus kita jumlahin deh. Nah, dapat juga ya, hasilnya itu 21. Sama nih seperti menggunakan sifat distributif tadi. Jadi sebenarnya kamu mau pakai cara langsung atau sifat distributif itu bisa, sama aja hasilnya. Tapi kakak saranin nih, kalau bilangannya besar, kamu pakai sifat distributifnya aja, supaya memudahkan kamu dalam perhitungan. Oke? Nanti kakak tunjukin deh kalau bilangannya besar itu kayak gimana. Nah, sifat ini berlaku juga kalau tanda penjumlahan di contoh soal ini kita ganti dengan pengurangan. Jadi, diperhatikan tanda pemisah 2 kurung di ruas kirinya ya. Oke, sekarang kita coba pakai bilangan yang lebih besar. Tips kakak tadi akan lebih mudah kalau pakai sifat distributifnya. Kita coba ya. 45 dikali 12. Nah, sebelumnya kakak tanya dulu nih. Kalau kamu menghitung 45 dikali 12, itu gimana sih? Apakah masih pakai cara bersusun seperti ini? Boleh, tapi kakak tawarin cara lain nih. Nah, kita bisa nih menghitung 45 dikali 12 tadi menggunakan sifat distributif. Biar lebih mudah, pilih bilangan yang mudah juga untuk dikalikan. Kalau di sini, 12-nya yang kita ubah dulu. Jadi 2 ditambah 10. Terus kita hitung deh, 45 dikali 2 ditambah 45 dikali 10. 45 dikali 2 itu 90. 45 dikali 10, 450. Berarti 90 ditambah 450. Ya hasilnya 540. Tara, selesai deh. Gimana? Mana yang lebih mudah menurut kamu? Perkalian bersusun atau pakai sifat distributifnya? Tenang aja, kamu boleh kok pilih cara yang mana aja, yang kamu anggap lebih mudah aja, oke? Nah, sekarang kalau pembagian, gimana tuh? Berlaku nggak ya sifat distributifnya? Enggak ya? Kita lihat contohnya nih. Apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan? Kita hitung masing-masing ruasnya dulu ya. Coba nih kamu hitung. Yang ruas kiri hasilnya berapa tuh? Jawabannya yang B ya.
Nah, sekarang kita ke ruas kanannya nih. 2 ditambah 4 itu 6, berarti 8 dibagi 6. 4/3 ya. Beda nih hasil ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti sesuai juga dengan pernyataan kalau sifat distributif ini tidak berlaku untuk pembagian. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifat tertutup. Sama seperti 3 sifat sebelumnya, sifat tertutup hanya berlaku untuk operasi perkalian bilangan bulat aja. Jadi, kalau bilangan bulat dikali bilangan bulat, ya hasilnya bilangan bulat. Contoh, 2 bilangan bulat dikali 3 bilangan bulat juga, ya hasilnya 6 bilangan bulat juga. Coba lagi, 5 bilangan bulat kan, dikali negatif 6 bilangan bulat juga, hasilnya negatif 30, tentunya bilangan bulat. Coba nih kalau pembagian pada bilangan bulat, 1 itu kan bilangan bulat ya, dibagi 2 bilangan bulat juga, hasilnya setengah, bukan bilangan bulat nih. Jadi sifat tertutup ini tidak berlaku nih untuk pembagian bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke sifat yang terakhir ya, yaitu sifat kelima, sifat identitas. Untuk perkalian, sifat identitasnya seperti ini nih. Untuk setiap nilai A, berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Gampangnya, untuk sembarang bilangan bulat, kalau dia dikalikan 1, nilainya tetap dirinya sendiri. Makanya namanya itu identitas, karena balik ke dirinya sendiri. Oke, contoh, 1 dikali 3, ya 3. 3 dikali 1, ya 3 juga. Untuk bilangan bulat negatif, begitu juga. 1 dikali negatif 4, ya negatif 4. Negatif 4 dikali 1, ya negatif 4 juga. Nah, apakah sifat identitas ini tidak berlaku untuk pembagian juga seperti keempat sifat lainnya? Yes, tidak berlaku juga. Oke, setelah kita pelajari semua sifat pada perkalian dan pembagian, kita coba ke soal nih. Dari keempat pernyataan berikut, yang mana nih yang menunjukkan sifat asosiatif? Jawabannya yang C ya. Yang menunjukkan sifat asosiatif itu pernyataan yang C. A-nya itu 5, B-nya itu 6, dan C-nya itu 7. Sama ya? Oke, kalau pernyataan lainnya gimana? Kita cek satu-satu yuk. Kalau pernyataan A itu menunjukkan sifat komutatif nih. Kalau pernyataan B itu sifat distributif. Nah, kalau pernyataan D itu sifat identitas. Gitu ya? Oke, sip. Kita lanjut ke soal berikutnya nih. Kalau pernyataan ini sama dengan apa? Jawabannya yang A. Ini bisa pakai sifat yang mana ya? Sifat distributif. Kalau di sini tandanya pengurangan. Bilangan A-nya 14. Berarti bisa kita faktorkan ke depan. Jadi 14 dikali 5 dikurang 34 di dalam kurung. Atau 14 dikali negatif 29. Jadi jawabannya yang A. Oke, satu soal lagi ya, biar kamu makin mantep. Jawabannya yang C. Ingat ya, sifat tertutup hanya berlaku untuk perkalian bilangan bulat. Bilangannya boleh apa aja, boleh ganjil atau genap, bahkan bilangan prima pun boleh, asalkan bilangan bulat. Jadi, sifat tertutup ini tidak berlaku untuk pembagian bilangan bulat, termasuk bilangan genap. Oke? Tadi boleh kamu yang menang, tapi di sifat-sifat ini aku yang menang. Dih, kenapa bisa gitu? Ya, kita lihat aja. Semua sifat itu hanya berlaku di perkalian, di pembagian tidak. Nih, aku sebutin ya. Sifat komutatif cuma berlaku di perkalian.
Sifat asosiatif juga cuma berlaku di perkalian. Sifat distributif dan tertutup apalagi. Sifat identitas, ya sama juga, hanya berlaku di perkalian. Percaya kan? Jangan sedih bro. Daripada kita sibuk nyari siapa yang menang, siapa yang kalah, mendingan kita kerjasama aja. Apa bang? Kerja apa bang? Kerjasama. Tahu nggak kamu? Kalau perkalian dan pembagian itu bisa dicampur. Apa? Es campur. Lapernya anak. Bukan es campur, tapi dicampur. Atau disebut operasi campuran. Jadi tuh, kita kan punya tuh operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu aku, dan pembagian. Kamu, iya kamu. Oh, operasi campuran. Berarti kita damai nih bang. Nggak dicampur gitu aja, ada aturannya. Nih, aturannya dijelasin sama Kak Elis. Lihat tuh. Iya, yuk simak penjelasan kakak. Oke, kita lanjut ke operasi campuran ya. Kalau 4 operasi ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dicampur jadi satu, ada aturannya tuh, mana yang dikerjakan duluan. Urutannya adalah perkalian atau pembagian dulu, baru lanjut ke penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian, duluan mana kak? Gampangnya, yang ditulis duluan aja yang dikerjakan. Jadi, kamu hitung hasilnya berurutan dari depan ke belakang. Untuk penjumlahan dan pengurangan, sama juga ya. Kamu hitung hasilnya berurutan dari depan ke belakang. Nah, tapi kalau ada tanda kurung, duluin yang di dalam tanda kurungnya. Baru lanjut ke urutan perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Oke, kita bahas. Di sini tidak ada tanda kurung, berarti kita bisa langsung kerjakan yang perkalian atau pembagiannya dulu. Berarti kita hitung 3 kali 4 dan negatif 2 dibagi 2. 3 kali 4 itu 12. Negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1. Oke, perkalian dan pembagiannya udah, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada semua nih penjumlahan dan pengurangannya. Berarti kita hitung berurutan dari depan ke belakang ya. 12 ditambah 4 itu 16, terus dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 15. Kayak gitu ya. Sekarang kamu coba soal ini nih, hasilnya berapa tuh? Jawabannya yang B. Sama ya caranya, karena nggak ada tanda kurung, maka kita kerjakan dulu yang perkalian atau pembagian secara berurutan dari depan ke belakang. Habis itu, kita selesaikan penjumlahan atau pengurangannya secara berurutan juga. Dapat ya, hasilnya adalah 2. Sekarang kalau soalnya seperti ini nih, ada tanda kurung, terus perkalian dan pembagiannya itu bersebelahan. Ingat, hitungnya secara berurutan ya. Kamu coba dulu, habis itu kita bahas bareng-bareng. Jawabannya yang B. Karena ada tanda kurungnya, berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung. Hasilnya adalah negatif 3. Habis itu, kita ke operasi perkalian atau pembagiannya. Mereka kan sebelahan tuh. Tetap ya, kita hitungnya berurutan dari depan ke belakang. 5 kali 6 itu 30, habis itu kita bagi 30-nya dengan 3. Hasilnya 10. Udah deh, tinggal kita hitung penjumlahan atau pengurangannya. Urutin juga ya, dari depan ke belakang. Pokoknya kalau tandanya itu setara, urutin aja ngitungnya dari depan ke belakang.
Jadi hasil akhirnya adalah 11. Oke. Satu soal lagi ya. Sekarang pembagiannya ada di depan perkalian nih, kayak gini. Jawabannya itu yang A. Sama ya, seperti sebelumnya, di sini ada tanda kurung. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, yang di dalam kurung ini kita kerjakan sesuai urutan juga. Perkalian atau pembagian dulu, baru penjumlahan. Karena di sini pembagian dulu, jadi kita bagi dulu ya, 6 dibagi 3. Itu 2, habis itu kita kali dengan 4. Yaitu 8. Baru deh kita tambahkan dengan 1 yang di depan, jadi 9. Habis itu kita kerjakan yang pembagian ini nih. Terakhir yang penjumlahan atau pengurangan. Dapat ya, hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya yang A. Lah, sedih lagi bro. Iya nih bang, masa aku dapat soal kayak gini? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 5.000. 5.000 loh bang, 5.000. Ya, itu mah harga cilok sampai rumahku itu bro. Yaudah, sini aku bantu ngitung. Aku ngitung 1 sampai 2.500, kamu ngitung 2.501 sampai 5.000. Ya, banyakan aku dong angkanya bang. Aku kan gak ada kalkulator bro, kamu ada tuh. Iya sih, oke deh. Udah belum bang? Belum bro, banyak banget nih. Pusing. Sama nih bang, tanganku gemeteran megang kalkulator gini. Ada nggak ya cara cepet buat ngerjain soal kayak gini? Ada, namanya penjumlahan model Gauss. Yuk kita bantu Ricky dan Handaru menghitung soal ini. Seperti yang kakak bilang tadi, kita akan menggunakan penjumlahan model Gauss nih. Dengan penjumlahan model Gauss ini, kita bisa ubah bentuk penjumlahan ini ke bentuk perkalian 2 bilangan aja. Wah, kayak gimana tuh kak? Idenya, kita hanya perlu mengelompokkan dulu 2 bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya itu sama. Nih, coba perhatikan ya. Bilangan pertama dengan bilangan terakhir. Bilangan kedua dengan bilangan kedua dari terakhir. Terus bilangan ketiga dengan bilangan ketiga dari terakhir. Dan begitu seterusnya sampai bilangannya habis, yaitu sampai 2.500 ditambah 2.501. Nah, ternyata kalau kelompok-kelompok ini itu dihitung, masing-masing hasilnya 5.001. Wah, sama semua nih. Kalau udah ketemu kelompok-kelompok yang hasilnya sama kayak gini, tinggal kita jumlahkan aja deh semua. Waduh, masih banyak banget tapi kak. Tenang, kita bisa ubah jadi perkalian sekarang. Ada berapa tuh 5.001-nya? Tadi kan ada 5.000 bilangan. Terus kita pasangkan berdua-berdua nih. Berarti sekarang ada 5.000 dibagi 2, yaitu 2.500 pasang bilangan. Kayak gitu ya. Jadinya 5.001 ini ada sebanyak 2.500 kali. Yeay, tinggal kita kaliin deh. Dapat hasilnya 12.502.500. Gimana? Jadi nggak perlu jumlahin satu-satu kayak Ricky dan Handaru ya. Oke, sekarang giliran kamu nih yang coba. Hitung 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 72. Yuk dicoba. Jawabannya itu yang B. Caranya sama ya. Kita kelompokkan dulu 2 bilangan yang jumlahnya sama. Bilangan yang di depan dengan yang di belakang. Coba nih, 1 dengan 72 jadi 73. Terus 2 dengan 71 juga jadi 73.
dan seterusnya. Nah, berarti ada berapa banyak pasangannya atau 73-nya nih? Kan ada 72 bilangan ya tadi, berarti tinggal kita bagi 2 aja 72-nya, yaitu 36. Jadi kita dapat hasilnya itu 73 dikali 36. Jawabannya yang B. Oke? Sip. Nah, kalau kamu perhatikan, dari tadi bilangannya bisa pas nih buat dipasang-pasangkan. Karena banyak bilangannya itu genap. Nah, kalau banyak bilangannya ganjil, gimana tuh? Masih bisa pakai cara Gauss nggak? Jawabannya bisa. Misal, kalau soal sebelumnya, kakak tambah satu bilangan nih, yaitu 73. Nah, banyak bilangannya jadi ganjil ya, kalau kayak gini nih. Nah, caranya kamu pisahin aja bilangan depan atau belakangnya. Misal nih, kakak lepas dulu yang 73-nya. Dari 1 sampai 72 ini, kamu bisa pakai cara Gauss tadi. Nah, tadi kan udah dapet ya, yaitu 73 dikali 36. Dihitung dulu tuh. Dapat hasilnya itu 2628. Nah, kalau gitu tinggal kita tambahkan dengan 73-nya tadi deh. Dapat hasilnya 2701. Oke, kita coba lihat satu soal lagi nih, biar kamu makin mantep. Di sini bilangan pertamanya bukan 1, melainkan 3. Nah, caranya sih sama aja sebenarnya. Kita kelompokkan dulu 2 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya sama. 3 nih dengan 530, jadinya 533. Kalau 4 dengan 529, jadinya 533 juga. Dan ini berlaku seterusnya. Sampai sini, kita hitung nih berapa banyak pasangan bilangan yang hasilnya 533 ini. Nah, ini nih yang perlu kamu perhatikan. Ada berapa pasangan bilangannya? Hati-hati ya. Soal ini mulainya dari 3, bukan 1. Berarti pasangan bilangannya bukan 530 dibagi 2 lagi. Tapi ada berapa banyak dong berarti? Jawabannya yang B. Karena di sini bilangannya bukan dari 1, melainkan 3, berarti banyak bilangannya itu ada 528 nih. Kan 1 dan 2-nya nggak ikutan. Nah, karena genap, jadi tinggal kita bagi 2 aja. 528 dibagi 2. Hasilnya adalah 264. Hati-hati ya dalam menentukan banyaknya pasangan bilangan ini. Oke, berarti kita tinggal kaliin aja nih 533 dengan 264. Hasilnya itu agak banyak nih. 140.712. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu ya, kalau kamu menemukan soal penjumlahan yang bilangannya itu banyak banget kayak gini, kamu nggak perlu lagi tuh menghitungnya secara manual, tapi kamu bisa pakai cara cerdasnya Gauss tadi. Nah, penjumlahan model Gauss ini juga bisa kamu terapkan untuk bilangan-bilangan negatif. Atau bisa juga kalau selisih antar bilangannya itu nggak lagi 1. Atau bisa juga di kasus-kasus lainnya yang mungkin saja kamu temui. Tapi yang harus kamu perhatikan, hati-hati ketika menentukan banyaknya pasangan bilangannya. Kayak gitu ya. Nah, sampai sini kita udah belajar apa aja nih? Kita belajar tentang operasi perkalian dan pembagian, ya. Kemudian belajar juga tentang sifat-sifat dari operasi perkalian dan pembagian. Lanjut kita belajar tentang operasi campuran, dan yang terakhir belajar tentang penjumlahan model Gauss. Oke, sampai sini semoga penjelasan kakak bisa menambah pemahaman kamu ya. Jangan lupa kerjain soal-soalnya. Tetap semangat, sampai jumpa!